bersyukur, alhamdulillah ya Allah, telah banyak memberiku nikmat dan juga memberiku karunia yang tidak bisa kami hitung. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Karuniamu sungguh sangat besar, nikmatmu yang kau berikan pada diriku amat sangat besar, kami tidak mampu menghitung ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, seperti itu. Nah, kalau memang tahu yang dulu itu nggak pernah bersyukur, ya harus berani. Ya Allah, jika Kau beri nikmat, Kau beri karunia, aku kufur, ujub, riya, bangga, dan sombong, ampuni dosa-dosa kufurku, ujub, riya, bangga, dan sombong. Loh, kok bisa kufur? Lah kan nggak pernah lihat bahwa dulu itu yang ngasih Allah. Sampai sekarang pun kadang-kadang berhasil itu saya. Loh, itu kan nggak pernah ada Allahnya. Anak pintar, saya nyekolahin. Anak bisa keluar negeri, saya yang bisa nyekolahin. Anak bisa gini, saya lagi begitu. Mana Allahnya? Nggak pernah. Itu kufur namanya. Dan itu bahkan menjadi fasik seperti itu, tidak boleh. Nah, disinilah kita harus memahami, mohon ampun terus-menerus pada Allah Ta'ala. Itu akhirat sebenarnya. Dan akhirat itu kalau kita lakukan, nanti Allah akan memberikan jalan, dikeluarkanlah jalan-jalan rizki bagi kita. Nanti tiba-tiba kita ada ide, bikin ini, ada ide. Nah, di titik ide itu kita jalankan, nggak taunya malah berkembang. Nah, pada waktu berkembang, itu tetap ujian dari Allah Ta'ala. Bukan hebat dari ide kita, bukan, itu dari Allah Ta'ala. Setelah itu, kamu kok berhasil nih, gimana caranya? Dulu saya itu susah. Kan ceritanya mesti gitu. Biar orang itu terenyuh. Kalau saya mas senyum aja, kamu itu mau kemana ceritamu kan gitu. Dengan bangga itu. Saya dulu susah, dulu saya anak miskin. Kalau saya itu lapar, saya ke hutan makan buah. Umpamanya kan begitu aja. Nah, begitu cerita. Kemudian saya bersekolah dengan tekad ini, akhirnya Allah memberikan begini, umpamanya, walaupun itu tapi kan kuncrit di situ. Kuncrit. Tapi Allahnya itu hanya sekedar di lisan, dia di hati tidak ada Allahnya sama sekali. Nah, di titik itulah itu orang itu kufur. Begitulah manusia, walaupun dia Islam, karena belum paham. Itulah yang namanya imannya rusak. Dia tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Nah, dia bercerita dulu saya susah, itu kan biar orang terenyuh. Nggak, kalau saya biasa aja dengerin orang seperti itu. Karena orang itu mau menjadikan orang yang mendengarkan terenyuh, kemudian gayanya nanti diikut orang. Nggak ada yang kalau menurut saya orang seperti itu bergaya, kemudian gayanya saya ikutin. Nggak. Saya hanya belajar dari Rasulullah, itu aja cukup. Ya. Mau Allah memberikan sesuatu kepada saya, apa terima aja. Begitu aja. Apapun yang terjadi, belajar untuk tidak meminta dunia pada Allah Ta'ala, tapi cukup memohon dengan, ya Allah, ya Razak, aku mohon berikan rezeki yang halal dan thayyib dari ikhtiar yang aku lakukan, kerjakan. Amin ya Rabbal Alamin. Puji Allah. Sudah. Nanti Allah itu akan mengatur. Dan kalau kita serius, ibadah kita tingkatkan. Yang dulunya sholatnya kurang khusyuk, coba kita khusyukkan. Kemudian bacaan ya tartilah ya. Kemudian yang lain ya banyak yang ngajari dengan sholat sunnahnya, kemudian puasa sunnah, dan monggo aja, itu baik kok. Tapi intinya harus dimengerti, jangan minta wujudnya yang dunia. Itu aja. Jadi jangan kita menganggap kalau dilalah kita itu berdoa minta dunia persis dikabulkan sama Allah, kemudian apa? Pasti kita bangga. Pasti kita bangga, pasti kita akan ceritakan sesuatu yang tidak baik itu kepada teman-teman yang lain. Menceritakan yang baik, ya bukan yang seperti itu caranya. Menceritakan yang baik itu nanti tanya, kok kamu berhasil, kenapa? Ini semata-mata karena Allah aja. Kan enggak, kamu punya kunci kesuksesan. Ya, sholatnya itu harus diperbaiki. Masa sholat aja? Ya, berbakti pada orang tua, masa hanya itu? Nah, kan dia tanya terus, ya ngomong aja, sebenarnya urutannya itu ada dalam Quran. Ya, betul. Ya, hormati orang tuamu, kemudian berkata yang baik, jangan menghardik, hormati saudara-saudaramu, kan begitu. Nah. Kemudian cara bicara itu yang baik, kamu punya istri atau enggak, punya, ngomong yang baik dengan istri. Nah, kalau ngomongnya baik dengan istri itu susah, ya gimana lagi? Yang paling ya di titik itu aja.
kemudian ngomong yang baik dengan anak-anakmu. Kalau kamu di sini sebagai imam atau makmum, oh saya laki-laki jadi imam, jadi imam yang baik, yang soleh, kan jadi paham nanti. Iya Pak Ustadz. Lu kok ketawa sih kamu? Bingung juga ini. Lu kan bener ya? Gini nih Pak Ustadz nih, dalam pikiran lu kan pingin misalnya mau jual tanah nih cepat laku gitu Pak. Kan di sini tetap ada nih Pak Ustadz. Terus sholat aja yang baik, tapi di sini tetap ada, itu boleh tetap itu. Kan itu mikir, itu kan bukan minta, mikir aja masih boleh, itu kan rencana. Itu. Kalau rencana boleh aja, tapi dalam kamu untuk ibadahnya itu, ya untuk agar Allah itu mengabulkan, ya ikutin aja perintah-perintah Allah yang diajarkan Rasulullah, kan begitu. Kamu baik, kamu ini. Kalau memang itu tanah warisan, adik-adikmu kamu ajari, istrimu kamu ajari, anakmu kamu ajari, anak istri adik-adikmu kamu ajari. Itu kan baik semuanya sebenarnya. Apa yang buruk? Dan artinya menguatkan lillahi ta'alanya itu jangan terganggu dengan keinginan untuk yang jual lain-lain itu gitu. Sebenarnya lillahi ta'ala itu bisa aja nggak keganggu. Biasanya kalau keganggu itu hanya satu, kebutuhannya itu mendesak, nah itu kadang-kadang mengganggu. itu yang repot. Nah itu yang repot. Iya kan begitu. Terus itu. Ya. Makanya serahkan aja sama Allah. Kan begitu. Jadi kita tidak usah beranggapan bahwa dari doa yang untuk dunia pun sebenarnya jangan. Udahlah minta yang baik-baik. Di sisi akhirat gimana ya? Tadi doa aja boleh, ya Allah ya Razak. Aku mohon padamu berikanlah rezeki yang halal dan thayyib. Halal dan thayyib ini berarti kan baik. Ini kan doa untuk akhirat sebenarnya. Iya. Dari ikhtiar yang aku kerjakan. Amin. Cukup. Seperti itu aja. Jadi kalau doa udah dermil, nanti kalau aku pensiun, aku pengen punya mobil, nah ini ngapain begitu? Jadi malu jadinya, jadi malu. Kan gitu, nggak usah. Allah itu maha tahu. Kalau masalah dunia janganlah terlalu diminta, ya. Mintalah akhirat, karena kalau dunia ini kan sementara. Akhirat itu selamanya. Ini saya mengulang sama teman-teman dakwah yang lain. Ya begitu aja emang ceritanya. Tapi yang lain itu malah mengajari dunianya yang banyak. Iya bener. Tapi saya enggak. Yang sementara inilah yang memang kita harus belajar mengetahui bahwa ini memang sementara. Jadi ikhtiar aja biasa. Kalau memang barangkali, ini saya masih bilang barangkali, kalau imannya itu kuat ya pasti Allah menitipkan rezeki lumayan banyak. Kalau iman kita nggak kuat, ya Allah ya sebegitu-begitu aja. Janganlah minta dunia, tapi mintalah akhirat. Ya, mohon ampun itu akhirat. Bersyukur atas semua nikmat dan karunia itu akhirat. Ya, mohon bimbingan sama Allah, dikuatkan iman, akhirat, kan seperti itu ya. Jangan minta dunia, ya. Kalau minta duniawi nanti di akhiratnya dimasukkan neraka, kan repot nanti ya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ini bisa manfaat bagi kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.